daging itu nggak akan sampai, darah nggak akan sampai, kulit domba dan lain-lain nggak akan sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaannya. 95% hewan kurban yang ada di Gaza, hewan gitu ya, hewan makanan seperti kambing, sapi, unta itu sudah hancur akibat perang atau dibunuh akibat perang. Sehingga sekarang yang ada itu paling keledai yang digunakan untuk alat pengangkutan atau paling ayam, bebek yang memang daya tahannya tinggi dan tidak ditarget oleh penjajah. Itulah sebabnya kenapa lembaga kemanusiaan itu nggak mau beli kambing cuma 1-2, 1.000, 2.000, 3.000, karena sistemnya gini. Kurban adalah wujud ketaatan dan kepedulian. Sebuah ibadah yang tak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi sesama. Bersama Qudwah Indonesia, kurban ditunaikan dengan amanah, diproses sesuai syariat, dan disalurkan hingga ke mereka yang membutuhkan. Dari setiap hewan yang dikurbankan, tersebar manfaat, tumbuh harapan. Dari semangat inilah, Qudwah Indonesia mempersembahkan podcast Titik Tengah. Suara dari solidaritas Indonesia melintasi benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Qudwah Indonesia di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam ruang diskusi yang insya Allah akan kembali membahas isu dan keterlibatan kita sebagai saudara antara sesama muslim dengan saudara-saudara kita yang mungkin menurut kita jauh jaraknya dari Indonesia dan dipisahkan oleh situasi blokade yang cukup lama dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana, kemudian ditambah lagi dengan genosida yang terus berkelanjutan. Menurut Bang Amr, bagaimana sebenarnya kurban itu sebagai sebuah syariat di dalam Islam bisa betul-betul menjadi solusi permasalahan bagi umat Islam, dalam hal ini Palestina secara khusus, yang kita sama-sama tahu isu kelaparan masih begitu luar biasa, blokade walaupun sudah gencatan senjata, tapi pintu perbatasan Rafah aksesnya masih dibatasi oleh Israel. Bagaimana kurban ini dari konsep dia sebagai syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim bisa menjadi solusi bagi situasi kemanusiaan yang terjadi di Palestina secara khusus hari ini? Oke, ini menarik sebetulnya ya, karena kan gini, banyak orang nggak sadar bahwa artinya kurban itu sebetulnya bukan penyembelihan. Kalau penyembelihan itu kan udhahi gitu ya, atau ada haknya itu penyembelihan. Tapi kalau kurban itu kan asal kata dalam bahasa Arab artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalam surat Al-Hajj itu ayat 36, 37, 38 itu ditekankan bahwa daging itu nggak akan sampai, darah nggak akan sampai, kulit domba dan lain-lain nggak akan sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaannya, at-taqwa atau ketakwaan kita akan sampai. Nah, dalam konteks ini sebetulnya yang diminta dari seorang pekurban itu bukan seberapa besar kambing dan lain-lainnya, tapi mau nggak ya kita meluruskan ini semua, meluruskan pembelian hewan kurban kita, penyembelihan dan lain sebagainya hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam konteks Palestina hari ini, pada saat kita lagi rekaman ya, ini sekitar 72.700 orang syahid di Gaza. Dan untuk mengetahui bagaimana pentingnya kurban di sana, kita cari tahu dulu nih kondisi per hari ini bagaimana gitu ya. Sekitar 2 minggu yang lalu, itu ada berita, pemerintah kota Gaza, lebih tepatnya di Deir Balah, itu di Gaza bagian tengah ya, bukan kota Gaza, bukan Madinah Gaza, itu membuang sekian ton daging-daging yang busuk. Apa alasannya? Karena daging-daging itu memang datang dalam berupa bantuan kemanusiaan, tapi itu bukan berupa cooler datangnya. Dia datang daging aja begitu. Yang kedua, 95% hewan kurban yang ada di Gaza, hewan gitu ya, hewan makanan seperti kambing, sapi, unta itu sudah hancur akibat perang atau dibunuh akibat perang. Sehingga sekarang yang ada itu paling keledai yang digunakan untuk alat pengangkutan atau paling ayam, bebek yang memang daya tahannya tinggi dan tidak ditarget oleh penjajah. Dan yang ketiga, ini yang jadi masalah. Bantuan kemanusiaan yang saya berkali-kali berangkat ke Jordan, ke Mesir untuk ngepack bantuan kemanusiaan dan daging tidak bisa masuk. Kalaupun bisa masuk, kita selipin kornet 1-2 ya kecil lah.
Kornet segelas ini dari bantuan kemanusiaan yang besar gitu, yang segelas ini buat satu keluarga selama 2 minggu. Ya orang makan sesendok. Itu tidak mencukupi angka protein. Atau paling kita selipkan sarden misalnya. Maka saat ini kebutuhan protein di Gaza sangat tinggi. Apalagi kalau di sana itu banyak sekali ibu hamil, banyak sekali orang yang memerlukan penyembuhan luka. Namanya penyembuhan luka itu nggak bisa kita karbohidrat saja. Itu harus protein. Dan makanya sekarang ini nih, kita coba cari cara. Bisa nggak nih kita ngirim hewan kurban, dan lembaga-lembaga di Indonesia saat ini, termasuk juga Q2 itu kan berusaha nyari jalan. Ada yang coba dikalengin, gitu kan. Ada yang coba nyembelih di sebuah negara, dikalengin di sana, pakai cooler, dibawa ke Gaza sambil nunggu dan lain-lain sebagainya. Dan ini sulit. Dari tahun 2024 dan 2025 kan ada dua kali Idul Kurban nih kan yang terlewati pada saat perang sekarang. Kita berkurban nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Jangankan daging, tapi beras gitu ya, atau kebutuhan kemudian obat-obatan saja, infus dan lain sebagainya, anestesi yang dibutuhkan bagi orang yang untuk operasi itu aja nggak bisa masuk. Nah makanya nih teman-teman sekalian, ini Idul Kurban harus kita jadikan sebagai momen percobaan. Yuk kita kirim lagi bantuan kemanusiaan. Kita bantu nih lembaga-lembaga kemanusiaan untuk coba menginjeksi daging, memasukkan daging ke dalam. Itu loh poinnya. Bang Amar, biasanya teman-teman tuh banyak yang bertanya, khususnya sahabat Qudwah di seluruh penjuru Nusantara, soal jadi menunda melakukan amal soleh, khususnya untuk Palestina ya. Menunda untuk melakukan amal kebaikan, lebih memilih untuk dialihkan ke wilayah yang lain atau ke daerah yang lain dengan alasan nanti bantuannya nggak sampai. Ya. Menurut Bang Amar, boleh nggak kita akhirnya menunda prioritas yang harusnya untuk orang Palestina dengan alasan pintu perbatasan masih dikuasai Israel, dikuasai Zionis penjajah, bantuan kita nggak bisa masuk, pahalanya ketunda dong. Menurut Bang Amar gimana? Nah, ini menarik nih ya. Ini saya rincikan jawaban jadi 2 nih ya. Pertama, untuk memprioritaskan amalan gitu ya. Udahlah yang dekat-dekat rumah dulu. Saya katakan, 1, kurban di mana saja boleh. Di rumah sendiri boleh nggak? Boleh. Bahkan teman-teman kurban sendiri. Nggak ngomong sama panitia kurban, nyembelih sendiri di pasar gitu misalnya, atau di kamar mandi nyembelih sendiri, dibagi-bagi ke tetangga sekitar, boleh nggak? Boleh, sah, kurbannya sah. Yang penting kan nyembelih kurban gitu kan. Tapi saat ini kan ada skala prioritas. Misalkan nih, sebelum rame-rame isu Palestina saat ini kan, isu Palestina sebenarnya dari tahun 40-an udah rame ya, dari 70 tahun lalu gitu. Tapi kan sekarang lagi rame nih. Sebelum ramenya isu Palestina itu kan orang berlomba-lomba mengampanyekan, ayo dong nih kita berkorban ke NTT, ke NTB, ke daerah-daerah yang memang di sana orang minim. Apalagi sekarang ada saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera dan di beberapa tempat yang lain. Boleh nggak ke sana? Sangat boleh, itu sangat bagus. Daripada di rumah, yang mana kita tahu penduduk kota seperti Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok, Bandung emang kekurangan daging. Enggak. Sama sekali enggak kekurangan daging, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini tadi ya masalah sampai apa enggak. Ini pengamatan lapangan nih ya teman-teman. Jadi memang sejak tahun 2023 akhir sampai dengan awal tahun ini, bisa saya katakan 80% waktu saya habiskan di perbatasan. Saya ngelihat nih kayak apa nih. Jadi untuk masuknya bantuan kemanusiaan ini saya jelasin dulu gimana caranya. Bantuan kemanusiaan kita bagi menjadi 3. 1, obat-obatan. Terus yang kedua, bantuan peralatan yang bukan makanan. Apa misalnya tenda, kain, perban, apalagi handphone gitu ya, terus dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah jenisnya makanan. Gimana prosedurnya? Pertama, kita nggak bisa beli dari Indonesia, atau kita juga nggak bisa beli dari tempat lain. Kita beli di negara terdekat, yaitu Jordania dan Mesir. Kalau daging itu kadang-kadang juga kita beli dari negara-negara teluk. Kadang ada juga dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, dan juga dari Aljazair dan Sudan. Ya. Kenapa? Karena kita pilih harga yang termurah. Sebab kan Indonesia itu, atau lembaga kemanusiaan Indonesia kan nggak beli 1-2 dong. Kalau beli 1-2 beli di Garut gitu kan. Kan kita belinya sekali itu 500, 1000 hewan. Dan kita tahu ya kalau beli banyak semakin murah. Itu kalau ini analogi saja ya, bukan berarti harganya segitu. Misalkan nih, 1 kambing kalau beli 1 harganya jadi 3 juta. Tapi kan kalau kita beli 5.000 kambing, nah 1 kambingnya bisa tinggal 500.000 harganya. Itu ibarat 1 peternakan kita beli gitu loh. 1. Nah, kemudian kita sembelih di sebuah negara, misalnya di Mesir atau di Jordan, kemudian kita bekukan. Nah, proses pembekuan ini juga ada 2. 1, di kantong plastikin aja, kemudian dimasukin ke cooler. Dari cooler itu dimasukin ke truk, ada istilahnya rantai dingin. Jadi si truknya ini memang bak truknya itu memang punya pendingin, itulah ngantri masuk Gaza. Tapi sangat mahal.
Kenapa sangat mahal? Karena bahan bakar terus tetap nyala. Dan ini yang membuat untuk ngirim satu truk itu butuh uang sekitar 10 sampai 20 ribu dolar. Ya, itu sekitar 160 sampai sekitaran 300 juta rupiah hanya untuk ngirim truknya. Dan kenapa semahal itu? Kan truk itu nggak langsung sampai. Misalkan kita berangkatkan truk dari Kairo. Dari Kairo itu ada checkpoint di Ismailiyah. Dari Kairo ke Ismailiyah itu jaraknya kurang lebih 3 jam. Kemudian dari Ismailiyah dia parkir dulu ke Arish untuk diinspeksi lagi. Itu jaraknya sekitar 8 jam dari Kairo. Udah makan waktu 1 hari. Dari Arish itu nanti nunggu antrian di Rafah. Rafahnya udah kosong, baru truk dari Arish berangkat. Itu pun dari Arish ke Rafah jaraknya kurang lebih ya sekitar 4 sampai 5 jam. Ya kan? Di Rafah dicek lagi dan itu bisa makan waktu 1 sampai 2 bulan. Bahkan pernah ada kejadian 2024 puncaknya perang itu 6 bulan. Supir truk kan harus dibayar selama 3 bulan itu kan. Bahan bakar harus dibeli kan selama 3 bulan itu. Itulah yang menyebabkan biaya pengiriman jadi sangat mahal. Gitu loh. Pertanyaan kedua sekarang, sampai atau enggak? Dengan proses yang saya jelaskan tadi, maka jelas ini sampai. Tapi tantangannya adalah sekarang ini daging-daging ini nih, kalau misalnya kita cuma pakai truk di cooler itu, ketika truknya harus dimatikan oleh tentara penjajah, maka dagingnya busuk. Dan truk dengan cooler itu karena tidak diolah dulu, tidak dikalengkan, maka dia cepat basi. Begitu sampai di Gaza, keluar dari lemari pendingin, daging 5 kilo harus dihabisin oleh satu keluarga itu maksimal 1 atau 2 hari. Busuk. Karena mereka di tenda udah nggak punya tempat buat penyimpanan. Listrik juga nggak ada, penyimpanan nggak ada, dan ya gitu nggak ada tempat penyimpanan. Maka alternatifnya adalah cara kedua nih. Kita berkurban di negara lain, misalnya Pakistan, Bangladesh yang memang harga kambing di sana lebih oke, gitu ya, atau sapi gitu ya dan lain. Artinya hewan-hewan yang memang halal untuk dikorbankan. Kemudian dikalengkan, itu diolah di negara tersebut. Cara mengkalengkannya gimana? Kita kasih bumbu, kita kasih apa sehingga dibuka saja itu sudah bisa langsung dimakan tanpa menyalakan api. Apakah mirip dengan rendang? Oh beda. Ini seleranya orang Arab ya. Beda sama rendang. Bukan dendeng deh pokoknya deh. Tapi daging ini masih daging kotakan gitu. Ini bisa langsung dimakan. Tapi bukan yang daging cincang. Bukan daging kornet. Dan ini dia mau nunggu di di perbatasan 6 bulan kayak masih bisa. Sama seperti teman-teman kalau beli daging giling di mall itu kan ada yang sudah dari tahun 2022 gitu ya. 3 tahun dia awet dengan perlakuan tertentu. Nah, jadi sampai atau enggak? Jawabannya sampai. Akan tetapi yang penting dipotongnya pada saat hari tasyrik. Dan tidak dicampur dengan hewan-hewan lain yang bukan hewan kurban. Nah, yang penting kan itu. Itulah sebabnya kenapa lembaga kemanusiaan itu nggak mau beli kambing cuma 1-2. 1.000, 2.000, 3.000. Karena sistemnya gini. Ini nggak semua tapi ya. Jadi di Jordan atau di Mesir itu kita sistemnya sewa satu rumah pemotongan hewan untuk satu lembaga kita, misalnya kedua nih. Sewa satu rumah pemotongan hewan, biar apa? Nggak kecampur sama daging yang bukan kurban, nggak syubhat. Kalaupun kecampur, ini tadi dipisah harinya atau dipisah yang ngerjain, kita umumin ya ini daging sedekah ya, bukan kurban. Maka nanti yang ngerjain beda atau yang ngerjain pakai tata cara yang berbeda dengan daging kurban. Kalau kurban harus dibacakan by name, by address gitu kan. Kurban atas nama Sayyid Muhammad bla 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 bla. Boleh. Tapi kalau sedekah kan beda. Sedekah itu kan bisa disembelih kapan saja. Mau tanggal 5 hari tasyrik gitu kan, mau tanggal 6, tanggal 7, silakan terserah. Jadi sampai atau enggak? Jawabannya sampai. Cuman, nah ini teman-teman, ayo yang banyak dagingnya biar apa? Biar mantep, kita bisa nyewa satu RPH gitu loh. Biar kita bisa beli ini satu peternakan, biar harganya lebih murah. Sehingga truk itu ngantri juga isinya daging kita doang gitu loh. Dan ini juga, nah pasti nanti akan ada pertanyaan lagi nih. Ini panjang ya, karena emang saya orang lapangan gitu. Bukan, cuman kalau saya disuruh ngurusin administrasi kantor segala macam mager saya. Cuman ayo nih kasih nih Bang ada 2 miliar ke Mesir korban sono cakep. Saya tahu caranya gitu ya. Jadi gini, sampai nggak gitu loh, sampai nggak? Nah, jadi gini teman-teman sekalian. Tadi kan kita beli satu peternakan gitu sekalian 5.000 kambing. Satu truk itu kurang lebih memuat sekitar 500 sampai 800 kardus tergantung ukuran kardusnya. Dan harga satu truk itu, kan kita sewa truk sekaligus biaya pengangkutan dan si truk ini nih bukan cuma biaya pengangkutan, biaya pengurusan ke tentara Mesir dan biaya pengurusan ke tentara IDF yang berjaga. Antara Rafah dengan Gaza. Gini, gimana cara jelasin ya? Rafah itu ibarat Cibubur dulu. Dulu. Belok dikit udah Depok, belok dikit Bekasi, ini belok dikit Jakarta. Dulu Rafah itu belok dikit Mesir, belok dikit Gaza.
Makanya Rafah itu kalau kalau diberitakan itu disebut Rafah apa nih? Rafah Mesir atau Rafah Gaza. Nah, cuman semenjak Presiden Mesir yang sekarang berkuasa, Bapak lagi, Bang ya, Asisi. Jenderal Abdul Fattah Sisi gitu ya. Itu Rafah bagian Mesir diratain, diubah menjadi fasilitas pertanian. Jadi itu daerah kosong sekarang. Nah, truk itu begitu sampai di Rafah Mesir itu harus bayar semacam biaya masuk ke tentara Mesir, keluar dari Rafah Mesir sebelum masuk ke Rafah Gaza ada namanya zona Philadelphia. Di antara zona itu ada pos pemeriksaan Israel yang kita juga kena pungli di situ. Baru kemudian nanti bisa masuk ke dalam Gaza. Itu kan ngurusnya lama dan panjang. Itu satu paket plug nih. Dan untuk misalnya nih Q2 mau satu truk, ya berarti kan otomatis memenuhi 800 kardus kan untuk satu truk itu. Biar satu truk itu bisa nih, truk Q2 ada spanduknya gitu kan, truk Q2 gitu. Untuk 800 kardus itu, anggaplah satu kambing itu satu kardus atau nggak lebih, 1,5 kambing lah, 1,5 kambing itu satu kardus. Maka 800 kardus itu kan kurang lebih kita butuh sekitar 1.000 sampai 1.600 kambing pas satu peternakan. Ya. Itu baru bisa satu truk. Jadi dokumentasinya truk Q2. Kalau nggak gimana? Bisa kita beli 100 kambing, cuma 100 kardus, tapi truk itu namanya Indonesia aja udah. Gabungan dari lembaga-lembaga. Bareng sama yang lain, gitu. Mudah-mudahan nggak pusing ya dengan penjelasan saya. Ya. Baik, sahabat Q2 dimanapun berada, di seluruh penjuru Nusantara, Q2 Indonesia juga memiliki program yang tadi sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Bang Amar bagaimana situasi bantuan kemanusiaan khususnya kurban yang akan dikirimkan ke Gaza, dan Q2 Indonesia adalah salah satu lembaga yang ada di Indonesia yang siap untuk memfasilitasi kurban dari sahabat semuanya yang insya Allah kita akan packing, kita akan kemas dengan kemasan yang tahan lama mengantisipasi situasi di perbatasan Rafah tadi, perjalanan dari Kairo, dari Mesir menuju Rafah, kemudian melintasi Philadelphia untuk kemudian masuk ke Gaza, sehingga ketika sampai ke tangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, layak makan, membahagiakan mereka, dan yang paling penting, memberikan pesan kepada mereka bahwa mereka tidak berjuang sendirian, bahwa teguhnya mereka tetap berada di atas tanah Gaza, mendapat dukungan dari saudara-saudara mereka yang ada di luar Gaza, di luar Palestina, bahkan jauh jaraknya dari Palestina, tapi punya semangat yang sama, semangat tidak menyerah di hadapan penjajahan, dan akan tetap terus berjuang sampai kemerdekaan menjadi milik penduduk, pemilik tanah asli Palestina. Teman-teman yang dicintai dan dimuliakan Allah, bagi yang ingin berkontribusi dalam program kurban di Q2 Indonesia, silakan nanti menghubungi nomor yang tertera. Bang Amar, ketika bicara tentang situasi kemanusiaan di Palestina, kemudian semangat kurban, ya, dan perjuangan ya saudara-saudara kita yang ada di sana yang sampai saat ini begitu luar biasa, dan isu yang saat ini sebenarnya yang sedang kita perjuangkan, ya, dan juga menjadi isu penting yang sedang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, yang membuat mereka tetap bertahan sampai hari ini adalah isu Masjid Al-Aqsa. Iya, ya. betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada isu tawanan Palestina yang kemudian menghadapi ancaman hukuman mati tanpa proses peradilan, ya, yang baru diresmikan di Kabinet Knesset Israel. Kemudian ada situasi para pengungsi Palestina yang sudah terusir sejak 1948 dan sampai hari ini belum bisa kembali ke tanah air mereka masing-masing. Menurut Bang Amar, bagaimana seharusnya kita merespon situasi seperti ini, dan bagaimana seharusnya semangat kurban itu membuat kita tidak bosan, apalagi dari Oktober 2023 sampai sekarang udah hampir 3 tahun. Iya. Ya. Kita tahu kalau peribahasa, saya nggak tahu Bang Amar pernah dengar peribahasa panas-panas tai ayam? Ya. Iya. Ini peribahasa seperti ini kayaknya ada di Indonesia saja, di luar Bekasi khususnya. Bekasi khususnya. Di luar kayaknya nggak kenal. Jadi karakter cepat bosan, gitu ya. Ketika kemudian diajak untuk berbuat yang lebih besar lagi untuk Palestina, udah kelamaan.
Menurut Bang Amr gimana? Ini ya, gini ya. Dulu mungkin generasi antum juga ya, generasi ustaz-ustaz kita yang bikin lembaga kedua ini adalah generasi yang dibesarkan dengan majalah Sabili, dibesarkan dengan memori-memori kita kan kayak gitu ya. Dulu ada grup nasyid Izzatul Islam. Itu kalau bikin nasyid tentang Palestina kuat banget gitu kan. Dulu nggak ada medsos gitu kan, tapi hanya berbekal majalah Sabil atau Anida gitu ya. Terus kemudian ada tadi ya Izzatul Islam dan lain-lain, kita semangat banget bela ini, aksi bela Palestina, dan dulu nggak sebesar sekarang, orang nggak ada tuh pernak-pernik Palestina dijual dengan bebas, nggak ada, yang tahu-tahu aja gitu loh. Tapi pembelaan senior-senior kita itu kok nggak berhenti sampai hari ini, kita tahu gitu ya. Senior-senior kita itu sampai hari ini nih, ada yang bikin lembaga, ada yang bikin ini, bikin sekolah, bikin ini, bikin itu gitu ya. Kenapa mereka tidak hangat-hangatai ayam? Ini yang kita cari tahu nih. Ternyata salah satu jawabannya adalah mereka ngaji. Mereka connected, mereka terhubung dengan ulama-ulama yang di Gaza, terhubung dengan ulama-ulama di sekitar Baitul Maqdis, mereka terhubung dengan ulama-ulama dunia yang selama ini selalu menggaungkan isu Palestina. Makanya, kan metode lembaga kemanusiaan di sebelum perang saat ini adalah bawa Syekh ke masjid. Kan metodenya kayak gitu. Kenapa? Karena isu Palestina itu akan seiringan digaungkan oleh orang-orang soleh, gitu, digaungkan oleh orang-orang yang ngerti agama. Dan sampai hari ini pun begitu. Kalau kalian hilang kontak dengan masjid, kalau kalian hilang koneksi dengan ulama, kalian hilang koneksi dengan komunitas-komunitas kebaikan yang garis bawahnya itu adalah Islam, maka kalian tidak akan paham bagaimana memperjuangkan Palestina untuk Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu tidak dimuliakan oleh orang-orang yang tidak berjuang atas nama Islam. Itu yang paling penting. Nah, problemnya juga saat ini isu Palestina sudah lebih besar daripada isu dakwah sektoral itu sendiri. Kan dakwah sektoral itu kayak ya videonya soal boti gitu kan, terus ada lagi soal pranikah, ada lagi isu soal kemiskinan gitu ya, ada lagi isu soal ya pokoknya yang lain-lain lah gitu ya. Saat ini isu Palestina sudah lebih besar daripada itu semua. Nah, maka untuk menangani itu ya kita perlu berjejaring gitu loh. Kita perlu berjejaring, kita perlu ngobrol dari ustadz ke ustadz, kita yang nyamperin gitu loh. Kita jangan nunggu kapan nih acara di masjid dan lain-lain sebagainya. Ayo kita ke masjid, ayo kita dorong agar DKM mengadakan acara kepalestinaan semacam ini dan agar semangat kita tidak hangat-hangat tai ayam tadi. Gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, problem terbesar kita adalah, ini kan saya merhatiin gini nih. Dulu ada perang 2014, donasi naik tuh. Jatuh lagi. 2021 perang lagi, naik gitu kan. Jatuh lagi. Ini sekarang perang 2023 sampai 2024 gitu itu naik lagi, sekarang turun lagi. Terus ketutup sama isu Iran, ketutup lagi sama isu Libanon Selatan. Ketutup lagi sekarang sama ada tragedi yang kemarin di kota ini gitu ya, kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Ini donasi itu naik turun gitu loh. Tapi nggak pernah yang benar-benar stabil. Karena apa? Karena kita selama ini tidak mau mencari tahu berita-berita sendiri di Palestina. Kita masih mengandalkan influencer, kita masih mengandalkan berita-berita nasional di Indonesia yang trennya mulai makin bagus, tapi tentu tidak cukup. Nggak day by day, nggak hour by hour gitu ya. Nggak terus detik per detiknya itu diberitakan dengan jujur apa yang terjadi. Baik, Masya Allah. Luar biasa diskusi kita hari ini bersama Bang Amr Ar-Risalah. Kami kembali mengingatkan kepada sahabat Qudwah Indonesia bagi yang ingin berkontribusi dan ingin ikut serta menanamkan saham terbaiknya sekaligus menunaikan sunnah muakkadah berkurban di Hari Raya Idul Adha untuk ikut dalam program Qudwah Indonesia. Di Qudwah Indonesia ada program kurban untuk Palestina yang bentuknya daging siap saji dalam bentuk kalengan yang harganya Rp4.500.000. Ada kurban untuk Palestina yang bentuknya frozen di harga Rp2.800.000 per bagian. Dan semoga setiap rupiah yang kita berikan, yang kita kontribusikan dalam bentuk program kurban Indonesia untuk Palestina, menjadi ekspresi bahwa pembelaan kita terhadap Palestina tidak berhenti di kata-kata saja, tidak berhenti di air mata yang kemudian mengalir, tapi kemudian terwujud dalam aksi nyata untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Misi kita di kurban ini untuk membahagiakan saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Kurban itu bukan cuma soal menyembelih, tapi tentang menyampaikan. Menyampaikan amanah dari para pekurban, menyampaikan kebahagiaan untuk saudara yang membutuhkan. Membawa misi kemanusiaan bahwa di dunia ini kita bisa saling peduli dan berkolaborasi. Dengan berkolaborasi, kurbanmu bisa sampai ke pelosok negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Kolaborasi berbagi kurban. Kurbanmu ukir senyum ribuan saudara kita di penjuru dunia. Sahabat Kudu Indonesia, melihat dokumentasi yang barusan tayang, memberikan gambaran kepada kita yang mungkin masih ragu, Kudu Indonesia, apakah amanah menyalurkan kurban? Apakah kurban yang kita salurkan lewat Kudu Indonesia sampai ke Gaza? Video barusan memberikan bukti bahwa kurban sahabat Kudu Indonesia sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya ada di Gaza. Baik, Bang Amar, luar biasa ya diskusi kita soal Palestina, dan ada satu hal yang menggelitik sebelum saya dan teman-teman juga mungkin sahabat Kudu Indonesia ingin tahu pesan dari Bang Amar untuk sahabat Kuduah yang mungkin masih ragu ingin ikut program berkurban di Palestina. Namun sebelum itu ada satu hal yang sampai hari ini membuat resah, ya, di saat yang sama juga membuat kita seolah terpukul. Ya. Pertanyaan paling gampangnya sebenarnya, kalau dibandingkan aksi-aksi dukungan yang totalitas dalam menyuarakan isu Palestina antara yang kita lakukan atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya umat Islam dengan mereka yang ada di Eropa yang kita sama-sama tahu mayoritas mereka bukan Islam, tapi pembelaan mereka begitu luar biasa. Bahkan yang luar biasanya adalah mereka sudah tahu bahwa membela Palestina ada resikonya, ada konsekuensinya. Mahasiswa dari luar dideportase, mahasiswa yang ada di dalam, ya, misalnya mahasiswa gitu di kampus, beasiswanya dicabut, atau mungkin di DO, atau paling parahnya mereka ditangkap kemudian dipenjarakan dalam waktu sekian lama. Tapi kemudian semua resiko itu tidak membuat mereka berhenti. Dan tetap terus bersuara sampai hari ini begitu luar biasa dibandingkan dengan kita yang kayaknya kalau bukan hangat-hangat tai ayam mikirnya kebanyakan akhirnya nggak action gitu ya. Betul. Menurut Bang Amar gimana, Bang? Ini ya, orang Indonesia itu sangat suka dengan isu Palestina. Artinya mereka mengadvokasi, tapi keterlibatan mereka tuh belum seperti keluarganya orang Palestina. Oke. Masih kayak orang luar, tahu oh Palestina, iya gue bantu. Terus udah gitu loh. Nggak merasa kayak Aqsa tuh milik kita gitu loh. Nggak merasa seperti Gaza tuh saudara kita juga loh. Nggak merasa kayak kita tuh berutang ilmu, berutang jihad sama mereka gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemarin kan saya ikut Global Smooth Flotilla di tahun 2025 yang berlayar saat itu dari Tunisia ke Gaza. Saat itu saya lihat ternyata yang lebih semangat itu adalah orang-orang non-Muslim. Gitu loh. Bukan berarti yang Muslim nggak semangat, ya enggak. Yang Muslim kan bikin lembaga kemanusiaan, aksi di Indonesia gitu kan, sampai ya kita inilah bantu ini, bantu itu dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tapi kemudian orang-orang non-Muslim itu nekat gitu loh. Nekatnya gimana? Mereka tuh berlayar kan awalnya dulu itu kan tahun 90-an mereka berlayar satu kapal. 2024 mereka berlayar dengan kapal Handala. Ya 2025 ya, Handala, kemudian lanjut lagi Medlin. Terus yang terakhir itu kan berlayar kemarin di bulan April itu sekitar 58 kapal. Hampir 80-an sebetulnya, akan tetapi yang jadi berlayar itu 58. Dan itu sebagian besar adalah orang-orang non-Muslim, orang-orang queers. Queers itu orang yang tidak mengidentifikasi dirinya dengan gender aslinya. Jadi cowok ngaku cewek, cewek ngaku cowok gitulah, atau tidak mau menyebutkan jenis kelaminnya dan lain-lain gitu ya. Dan mereka kok bisa lebih semangat karena satu, pembelaan mereka tuh didasari dari rasa kemanusiaan yang tinggi. Mereka tuh kasihan ngelihat
ya Allah, itu kan bayi nggak ada kepalanya. Mereka ngelihat ada orang tulangnya keluar gara-gara ledakan dan seterusnya. Sementara negara mereka sendiri membiayai genosida itu. Dengan cara apa? Perusahaan senjatanya di negara mereka, terus paspornya orang-orang Israel itu kan paspor ganda dengan negara mereka gitu loh. Jadi misal ada orang Jerman misalnya. Ya udah, ada orang Jerman tapi dia juga bisa punya paspor Israel. Syaratnya dia Yahudi, nah dia mau tinggal di Israel. Gitu loh. Dan itu yang membuat mereka tuh lebih semangat untuk membela. Gitu kan? Karena apa? Tujuan jangka pendeknya untuk menghentikan dukungan negara mereka kepada penjajahan. Tujuan jangka panjangnya menghentikan penjajahan yang terjadi di Palestina. Terus tujuan jangka panjangnya lagi adalah memeratakan kemerdekaan di seluruh dunia. Nah, kita orang-orang Indonesia yang ini adalah saudara kita seiman, ini adalah masjid kita yang dilindungi dan nama perangnya saya kan Tufan Al-Aqsa. Artinya air bah untuk membersihkan Al-Aqsa dari kezaliman. Kita malah merasa nggak terlibat. Ini ya tadi ya, masalah utamanya itu karena kita mungkin nggak melekat dengan ulama, karena kita nggak melekat dengan masjid, karena kita juga nggak pernah baca buku gitu loh. Contoh lain, saya kemarin pergi ke Turki. Di Turki itu di tahun 2025, kalau kita beli buku tentang Palestina yang diterbitkan dari tahun 2023 sampai tahun 2025 selama perang ini saja, mungkin buku ini penuh. Bisa 100 sampai 200 buku. Saya ke Suriah. Di Suriah itu kan medan perang. Di tahun 2025 akhir, saya beli buku ke toko buku di tempat yang menjadi epicentrum perang Suriah, yaitu di Homs. Ada satu toko buku kecil, satu ruko aja lah begitu. Cuman di situ saya menemukan satu meja ini juga isinya penuh buku-buku baru yang tentang perang yang sekarang ini. Indonesia itu paling nulis saya nulis 2 buku khusus tentang Palestina, tentang perjuangan para pejuang dan sebagainya, Ustadz Edgar Hamas melalui Gensa, Ustadz Fahmi Salim misalnya, dan udah. Yang lain adalah buku-buku lama di recover. Atau kalaupun ada buku-buku baru itu juga isinya ya menurut saya belum sekaya buku-buku yang diterbitkan di Turki, di mana. Jangankan untuk berjuang gitu ya, untuk literasi saja kita kalah jauh. Luar biasa nih, dari diskusi kita sebenarnya ada tambahan isu yang kemudian kita pahami sebagai PR yang harus kita selesaikan sebenarnya di Indonesia, soal literasi. Betul. Ya. Termasuk saya salah satu data yang kemudian muncul ya, di usia generasi kita yang 15 tahun ada namanya PISA. Ya. Jadi tes PISA. Ya. Ketika tes ini kemudian dilakukan, ada yang tes literasinya, kemudian sains, matematika, posisi Indonesia itu dari 7 negara yang dinilai, kita ada di urutan kedua. Tapi dari bawah. Dari bawah. Ya. Dan ini juga tantangan yang luar biasa dan sebenarnya sangat berkaitan. Sahabat Qudwah Indonesia dimanapun berada, semangat melakukan sesuatu itu ya, yang kemudian konsisten, yang tidak diikat oleh momentum adalah semangat yang dibangun di atas pemahaman. Ya, dan pemahaman tentu tidak didapatkan melalui proses main Mobile Legends dari pagi sampai sore ya. Tapi bukan berarti teman-teman yang main Mobile Legends kemudian tidak kuat narasinya gitu ya. Tapi kemudian ada hal yang luar biasa yang harus kita bangun, ya, termasuk bicara soal semangat tadi mendekati ulama, ya seperti Bang Amar sampaikan. Kemudian bagaimana melihat orang-orang Palestina sebagai saudara. Itu kan semangat yang dibangun di atas pemahaman, dan pemahaman terbentuk melalui proses edukasi, dan proses edukasi kan ada yang secara personal kemudian punya semangat baca buku, cari tahu, kemudian dan seterusnya, atau ya kalaupun orangnya visitori atau auditori berarti nonton lihat video, tapi yang ditonton adalah ya podcast yang isinya daging gitu ya, tapi bukan daging kurban gitu ya. Yang kontennya daging. Baik. Bang Amar luar biasa. Terakhir Bang Amar, pesan Bang Amar buat sahabat Qudwah Indonesia yang masih ragu untuk berkurban di Qudwah Indonesia atau untuk mengirimkan kurbannya ke Palestina. Pesan dari Bang Amar. Pertama, keraguannya bukan pada kurbannya nih sebenarnya. Tapi keraguan itu pada kita tuh masih suka sesuatu yang sifatnya sinematik. Kita kan jadi gini, kita tuh berharap, kurban di Palestina ya, mana video penyembelihannya,
Pasti itu ceritanya itu kan. Mana penyalurannya? Mana ini itu dan lain-lain sebagainya. Problemnya terletak begini teman-teman. Kita kan lagi perang. Udah lagi perang di luar negeri itu, ya mungkin termasuk di Bekasi juga kali ya, di luar negeri juga. Rata-rata penyembelihan itu tidak dilakukan di tanah lapang atau tidak dilakukan oleh warga random, tapi dilakukan oleh rumah pemotongan hewan. Ya, artinya kita tidak akan mendapatkan dokumentasi sinematik, nggak akan, karena kebiasaan yang dilakukan di rumah potong hewan dan itu kayaknya di Bekasi juga sekarang sudah mulai ditetapkan seperti itu ya, di kota terutama. Kalau di kabupaten sih masih terserah lah gitu ya. Kalau di kota kan sudah mulai ditertibkan di rumah potong hewan dan lain sebagainya, maka dokumentasinya tidak akan sinematik. Satu itu. Yang kedua, namanya lagi perang, jangankan daging, air masuk aja udah bagus gitu loh. Cuman saat ini kita harus menjamin agar ketika perbatasan betul-betul dibuka dan pada saat video ini dibuat, kita sedang memasuki negosiasi gencatan senjata fase 2. Untuk pembukaan sepenuhnya gerbang Rafah, nanti bantuan kemanusiaan bisa masuk, truk-truk kita nih yang isinya daging itu bisa masuk kapan saja. Yang penting kan nyembelihnya pada saat hari tasyrik. Ya kan? Yang penting nanti ketika gerbang Rafah dibuka, truk itu udah ngantri siap masuk. Dan saat ini, kalau menurut ada data yang saya dapat dari penjaga perbatasan Rafah itu, setiap hari 100 sampai 200 truk itu bisa masuk. Ya, 100 sampai 200 truk. Dan kita berharap nanti pada saat Idul Kurban di tanggal 1, 2, 3 enggak tanggal pada saat Idul Kurban libur pasti. Tanggal 4, 5, 6, 7 itu nanti semuanya masuk. Maksudnya tanggal 4, 5, 7 itu 4 hari setelah Idul Kurban, 5 hari itu nanti truk baru bisa masuk. Dan pada saat itulah kita harapkan daging-daging kita masuk. Jadi jangan berharap di hari H daging masuk-masuk. Ini salah kaprah. Kita berpikir, kita menyamakan, kita sedang kurban di Gaza, kita samakan kita sedang kurban di Cibubur. Di situ ada kandangnya, di situ kita beli, sebelahnya ada masjid, taruh situ, langsung disembelih, langsung dibagi-bagi, nggak gitu. Ini nyembelihnya sudah harus di Mesir, masukinnya ke Gaza, gitu loh, yang nyumbang di Indonesia. Ini proses besar teman-teman, dan teman-teman yang kurban melalui Qudwah itu misalnya, akan terlibat dalam proses besar ini, dan teman-teman akhirnya tahu, ini loh kenapa ruwet sekali konflik dunia itu diselesaikan. Itu teman-teman. Masya Allah. Ya, luar biasa. Teman-teman, sahabat Qudwah Indonesia dimanapun berada, semoga semakin yakin dan semakin hilang keraguannya untuk ikut serta membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza secara khusus dengan kurban-kurban kita yang insya Allah akan sampai dan dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Hanya memang tantangannya adalah bahwa kalau di Cibubur, ya kalau di ya, Qudwah sebelumnya di planet galaksi, sekarang udah di luar planet galaksi, sekarang di Pekayon gitu ya. Udah di Bekasinya. udah keluar, ya. Bisa motong sendiri, gitu ya. Biasanya kan yang punya yang berkurban itu pengen motong hewannya sendiri, gitu ya. Tapi hari ini untuk satu kemanfaatan yang lebih besar. Jika kita bicara Gaza, kalau kita bicara Ramadan kemarin kan di Ramadan ada zakat. Yep. Ya, zakat tuh ada 8 asnaf. Ya, kalau kita bicara Gaza, kira-kira berapa asnaf yang masuk di Gaza tuh? 9 ya malah ya. Malah 9 gitu ya. 8, 9 dia. Malah nambah 1 asnaf gitu. Ya, yang berarti secara priority gitu ya. Gaza prioritas gitu. Karena semua model asnaf masuk untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mau fisabilillahnya, ghoriminnya, kemudian fuqara'nya, masakinnya, semuanya masuk gitu ya. Nah, begitupun dengan ibadah kurban yang kita lakukan kalau kita bicara prioritas ya, di Bekasi toko frozen ada di sebelah tuh. Nyari daging gampang. Saudara-saudara kita di Gaza ya, kalaupun ada dagingnya, apakah mereka punya uangnya? Nah, itu juga jadi masalahnya gitu. Maka kurban kita, hasil sembelihan kita yang di frozen nanti atau yang dikalengkan, yang dalam bentuk siap saji, ketika kita kirimkan kepada mereka, maka itu sekali lagi bukan hanya sebuah daging saja, tapi menjelma menjadi sebuah sumber kekuatan yang akan menguatkan mereka dan akan memberikan pesan yang jelas kepada mereka seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita dan mereka selalu terikat dan bahwa mereka
tidak berjuang sendirian. Yap. Ya, ada kita bersama mereka, sehingga mari kita pastikan, mari kita berikan pernyataan jelas dengan kurban kita bahwa Gaza tidak sendirian. Teman-teman yang dicintai dan dimuliakan Allah, yang ingin berkurban lewat Qudwah Indonesia, silahkan menghubungi nomor yang tertera, silahkan konfirmasi secepatnya, waktu semakin cepat, ya, Idul Adha nanti di tanggal 27, ya, sekitar tanggal 27 Mei. Masih ada waktu, ya, kita segerakan untuk komitmen kita berkurban bagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Terima kasih Bang Amar, luar biasa atas ngobrolnya malam hari ini di podcast Titik Tengah, di mana kita memastikan bahwa konsep Islam yang komprehensif betul-betul ya ketika hadir ke tengah masyarakat menghadapi problematika atau realita yang dihadapi oleh masyarakat, konsep ini betul-betul bisa menjadi solusi. Demikian sahabat Qudwah Indonesia, terima kasih Bang Amar, terima kasih sahabat semuanya atas perhatian dan atas kebersamaannya bersama kami. Jumpa lagi di titik tengah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.